si Panimun, si Wampu, naing manortor ninan nasida, atok par musik nami, bahan hamu jolo lagu, anak Medan! Omar Medan! Omar anak Medanon! Kalau kita ngomongin kota-kota terbesar di Indonesia, apa sih yang biasanya kepikiran? Jakarta, Surabaya, mungkin Bandung ya? Tapi, ada satu raksasa urban yang sering banget luput dari perhatian kita. Nah, inilah Medan, sebuah metropolis yang akan kita bedah bareng-bareng. Percaya atau enggak, Medan itu adalah kota terbesar keempat di Indonesia. Yap, Anda nggak salah dengar, keempat. Sebuah fakta yang sering banget bikin kaget banyak orang, bahkan orang Indonesia sendiri. Dan yang bikin lebih spesial lagi, Medan itu kota terbesar yang lokasinya sepenuhnya di luar Pulau Jawa, pusat gravitasi negara kita. Posisi inilah yang memberinya peran yang unik dan sangat penting di kancah nasional. Biar Anda kebayang skalanya, pada tahun 2022 aja populasi kota ini sudah mencapai hampir 2,5 juta jiwa. Jadi ini bukan kota kecil-kecilan, ini adalah pusat urban yang masif. Oke, setiap kota besar pasti punya cerita asal-usul kan? Tapi cerita soal Medan ini lebih mirip misteri sejarah yang seru, dengan dua narasi yang saling bersaing. Jadi pertanyaannya, kapan dan oleh siapa sih kota ini sebenarnya didirikan? Nah, jawabannya ternyata nggak sesederhana yang kita bayangkan loh. Nah, disinilah inti perdebatannya. Di satu sisi, ada cerita resmi tentang Guru Patimpus yang mendirikan sebuah kampung pada tahun 1590. Tapi di sisi lain, catatan seorang penjelajah Inggris hampir 250 tahun kemudian menunjukkan sebuah desa bernama Medan itu sudah ada di sana. Dua tanggal, dua narasi yang sangat berbeda. Seperti kata filolog Dr. Bonatu Wasilalahi, cerita resminya mungkin terlalu menyederhanakan sejarah yang jauh lebih rumit. Poin utamanya adalah, asal-usul Medan mungkin tidak sesederhana yang kita kira, dan sampai hari ini pun masih menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Coba kita lihat garis waktunya biar lebih jelas. Kita punya tanggal pendirian resmi di tahun 1590, lalu kebangkitan Kesultanan Delhi, kemudian catatan dari Anderson di tahun 1823, dan akhirnya status kota resmi dari Belanda pada tahun 1909. Setiap tanggal ini tuh kayak potongan puzzle sejarah. Terlepas dari misteri pendiriannya, ada satu kekuatan yang nggak bisa dibantah, yang mengubah Medan dari sebuah desa menjadi kota besar, yaitu ledakan perkebunan. Coba lihat foto udara dari akhir tahun 1920-an ini. Ini adalah potret visual Medan tepat saat transformasinya dimulai. Sebuah perubahan yang didorong oleh permintaan global akan satu komoditas yang sangat berharga. Jadi, tanah di sekitar Medan itu super subur. Pemerintah kolonial Belanda menyadari ini dan mengubah wilayah itu menjadi pusat perkebunan raksasa dengan fokus utama pada si daun emas, tembakau Delhi, yang kualitasnya terkenal di seluruh dunia. Pertumbuhan yang pesat ini butuh struktur administrasi yang formal. Makanya, pada tahun 1909, Belanda memberikan status gemeente kepada Medan. Ini semacam pengakuan resmi atas status barunya sebagai pusat ekonomi yang sangat penting. Untuk memahami betapa dahsyatnya pertumbuhan ini, lihat angka yang luar biasa ini. Antara tahun 1950 dan 1974, luas daratan kota meningkat sebesar 1.330%. Ini adalah ekspansi kota yang luar biasa cepat yang benar-benar mengubah total wajah wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dan fisik yang pesat ini tentunya punya dampak kemanusiaan yang besar. Perkebunan butuh banyak sekali tenaga kerja, dan inilah yang memicu gelombang migrasi massal yang akhirnya membentuk karakter kota ini sampai sekarang. Jadi, datanglah gelombang migrasi. Orang Tionghoa tiba sebagai pedagang, orang Jawa didatangkan sebagai pekerja perkebunan, dan pendatang Minangkabau juga mendirikan komunitas. Mereka bergabung dengan masyarakat Melayu dan Batakaro yang sudah ada di sana. Setiap kelompok membawa kepingan unik yang membangun mozaik kota ini. Hasilnya, sebuah kota yang benar-benar multi-etnis. Medan menjadi tempat perpaduan budaya, bahasa, dan kuliner yang sesungguhnya. Sebuah identitas yang masih sangat kuat sampai detik ini. Jadi, setelah perjalanan sejarah yang luar biasa ini, seperti apa sih wujud Medan modern saat ini? Yuk kita lihat angka-angka yang mendefinisikan kota ini sekarang. Ini adalah peta administrasi Medan modern. Anda bisa lihat betapa terstruktur dan luasnya kota ini sekarang, sebuah transformasi total dari citra desa kecil di tepi sungai di masa lalu. Medan itu punya iklim hutan hujan tropis. Artinya, ya, hangat dan lembab sepanjang tahun, dengan curah hujan yang signifikan. Dulu, ini menyuburkan perkebunan tembakau, dan sekarang menopang kota modern yang sibuk.
Skala modernnya juga sangat mengesankan. Dengan luas lebih dari 265 km persegi, kota ini dibagi menjadi 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Ini sudah menjadi sebuah mesin administrasi yang sangat kompleks. Dan inilah peran krusial Medan hari ini. Dengan Pelabuhan Belawan dan Bandara Internasional Kuala Namu, kota ini adalah gerbang utama ekonomi dan transportasi untuk seluruh Indonesia bagian barat. Jadi, dari asal-usul yang diperdebatkan hingga menjadi pusat kekuatan ekonomi yang didorong oleh tembakau, dan sekarang menjadi metropolis modern yang beragam, perjalanan Medan sungguh luar biasa. Pertanyaan yang tersisa adalah, apa yang akan terjadi di babak selanjutnya untuk raksasa yang sering diabaikan ini?